Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Martila Bobar, NIM A1C2191019, mahasiswa Universitas Megareski Makassar. Nah, dalam video ini saya buat untuk memenuhi tugas final keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Nah, tanpa membuang-buang waktu, mari kita masuk pada materinya. Nah, materi yang akan saya bahas saat ini ialah AST atau analisis sintesis tindakan. Nah, adapun kasus yang akan saya berikan kepada kita semua yaitu anak B, tempat tanggal lahir atau usia 10 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan kelas 5 SD, alamat Bontolembang, Takala, tanggal masuk rumah sakit 29 Januari 2022, tanggal pengkajian 30 Januari 2022. Diagnosa medik yang didapat ialah leukemia rencana terapi. Identitas orang tua: ayah nama Tuan L, usia 28 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan atau sumber penghasilan tani, agama Islam, alamat Bontolembang Takalar, nama ibu Nyonya F, usia 29 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan atau sumber penghasilan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat Bontolembang Takalar. Keluhan utama pasien masuk ke rumah sakit ialah klien masuk dengan demam, dibawa ke rumah sakit Takalar kurang dari 2 hari, diidentifikasi dan diinfus di rumah sakit Takalar. Kemudian dirujuk ke rumah sakit Wahidin S. Husodo, riwayat transfusi 2 sak, riwayat ekspitasi, ibu mengatakan anaknya tampak pucat. Nah, kita masuk dalam analisis sintesis tindakan. Nah, yang pertama itu nama klien atau usia. Nama pasien atau usia anak B, usia 10 tahun, nomor RM 123456778, tanggal masuk rumah sakit 29 Januari 2022, tanggal masuk rumah sakit tindakan 30 Januari 2022. Nah, diagnosa medis yang didapat adalah leukemia rencana terapi. Nah, yang pertama itu kriteria. Yang pertama, ketidakseimbangan nutrisi, kurang kebutuhan tubuh berhubungan dengan asupan makanan. Nah, data subjektif yang saya dapat dari kasus di atas ialah yang pertama, klien mengatakan anaknya tampak pucat. Yang kedua, klien masuk dengan demam secara menurun selama 5 hari. Yang ketiga, ibu klien mengatakan merasa cemas dengan keadaan anaknya. Yang ketiga, data objektif. Nah, data objektif yang saya dapat di saat ini ialah pasien tampak lemah. Yang kedua, pasien tampak pucat, suhu 38 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, tekanan darah 100/60, berat badan 21 kg, tinggi badan 127 cm, LI 15 cm, lingkar kepala 50 cm, lingkar dada 61 cm, dan lingkar perut 53 cm. Nah, yang keempat ialah defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan tubuh. Nah, kita masuk pada diagnosanya. Diagnosa yang saya ambil saat ini ialah risiko kurang volume cairan berhubungan dengan kehilangan berlebihan atau muntah, penurunan pemasukan cairan atau mual, dan anoreksi. Nah, intervensi dari kasus yang saya dapat ialah dengan melakukan intervensi, klien diharapkan dapat memenuhi volume cairan. Nah, kita masuk pada tahap yang berikut, yaitu tahap prainteraksi. Nah, yang pertama membaca status klien, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga persiapan perawat, dan yang keempat persiapan pasien. Nah, kita masuk pada tahap yang berikut, yaitu tahap orientasi. Nah, tahap orientasi ini dibagi atas 5.
Yang pertama, salam, memberi salam sesuai waktu. Yang kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga, validasi kondisi klien saat ini, menanyakan kembali kondisi klien dan kesiapan klien untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kontrak sebelumnya. Yang keempat, menjaga privasi klien. Dan yang kelima, kontrak menyampaikan tujuan dan menyepakati waktu dan tempat dilakukannya kegiatan. Nah, kita masuk pada fase yang berikut, yaitu fase kerja. Nah, yang pertama itu memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya bila ada sesuatu yang kurang dipahami atau jelas. Yang kedua itu atur posisi agar klien rileks tanpa adanya beban fisik, baik duduk maupun berdiri. Apabila pasien memilih duduk, maka bantu pasien duduk di tepi tempat tidur atau posisi dengan tegak di kursi. Posisi juga bisa semi flower, berbaring di tempat tidur dengan punggung tersanggal bantal. Nah, yang ketiga itu instruksikan pasien untuk melakukan pemenuhan cairan dengan cara memberikan asupan nutrisi melalui infus pada klien. Yang keempat, instruksikan pasien kepada orang tua klien agar memperhatikan pemenuhan cairan yang diberikan pada anak. Yang kelima, instruksikan pasien untuk mengulangi teknik-teknik ini apabila rasa nyeri kembali lagi. Yang keenam, ajarkan klien agar dapat mengetahui bagaimana cara melihat kondisi anaknya. Yang ketujuh, setelah pasien mulai terlihat lebih baik, minta perawat kembali melihat keadaan anak. Nah, tahap yang berikut ialah tahap terminasi, di mana tahap terminasi ini yang pertama adanya evaluasi hasil. Nah, di mana kemampuan pasien untuk melakukan teknik ini. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada klien untuk memberikan umpan balik dari terapi yang dilakukan. Nah, yang ketiga, tindak lanjut, itu menjadwalkan latihan teknik relaksasi yang berikut. Dan yang keempat, kontrak atau topik waktu untuk kegiatan selanjutnya. Nah, kita masuk pada poin yang berikut, yaitu dasar pemikiran. Nah, alasan dilakukan tindakan ini pada klien agar klien dan orang tua dapat mempertahankan volume cairan dari klien tersebut. Nah, poin yang keenam yaitu prinsip tindakan. Tindakan yang dilakukan dengan prosedur yang berlaku agar orang tua dan klien dapat mengontrol keadaan dan pertahanan kebutuhan nutrisi pada anak. Nah, poin yang berikut yaitu poin 7, yaitu analisa tindakan keperawatan. Menurut saya, salah satu tindakan untuk mengatasi nyeri pada anak B yaitu melakukan teknik mencuci tangan, dan juga bagaimana cara kita sebagai orang tua dan perawat mengontrol pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak, dalam hal ini asupan makanan yang bergizi dan bersih. Yang kedelapan, bahaya yang dapat terjadi. Klien dan orang tua kurang adanya pengetahuan tentang pemenuhan cairan tubuh dan cara mempertahankan volume cairan tubuh. Volume cairan tubuh dalam pemenuhan nutrisi pada anak. Kita masuk pada poin yang berikut, yaitu poin 9, yaitu hasil yang didapat. Nah, hasil yang didapat ini tidak perlu diisi dan juga evaluasi diri. Nah, kita masuk pada poin yang ke-11, yaitu daftar pustaka. Nah, dapus yang saya ambil ialah Nanda Nick dan Nok. Nah, itulah sekian presentasi dari saya tentang leukemia rencana terapi. Mohon maaf jika ada salah. Selamat malam dan shalom.